Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuranisha dengan NIM 931208619. Di sini saya dari kelompok 4 akan mereview materi dari kelompok 9 dengan judul Somasi, Surat Perjanjian Penunjukan Kuasa, Perkara Gugatan dan Perkara Permohonan. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata bahwa somasi adalah teguran dari si berpiutang atau kreditur kepada si berutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati di antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan di awal. Ada beberapa cara terjadinya somasi tersebut. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Dan yang ketiga, prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi debitur setelah lewat waktu yang dijanjikan. Ada 5 macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai atau somasi sebagaimana dikemukakan berikut ini, yakni debitur menolak pemenuhan, debitur mengakui kelalaiannya, debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya yaitu pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kata persetujuan menunjukkan pemberian kuasa menganut konsep sebagai perjanjian atau disebut last giving, di mana ketentuan, syarat-syarat syahnya suatu perjanjian dan asas-asas hukum yang fundamental yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat berlaku bagi perjanjian pemberian kuasa. Selanjutnya, perkara gugatan. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Terdapat 2 macam bentuk surat gugatan, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Bentuk gugatan lisan terutama ditujukan bagi mereka yang buta huruf. Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Proses pemeriksaan gugatan di pengadilan berlangsung secara kontradiktor, yaitu memberikan hak dan kesempatan terhadap tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dalam bentuk replik duplik. Permohonan volunter, yakni masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak. Permohonan yang diajukan merupakan perkara tanpa sengketa pihak lain, serta tidak adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Artinya, permohonan murni merupakan perkara dengan hanya satu pihak saja. Terkait permohonan volunter ini, penjelasannya ada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian terakhir kali ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.